Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon izin mau mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ustadz terlebih dahulu. Oh ya, ini sebetulnya perkenalkan saya Naufal Fatim. Saya alumni dari pesantren waktu ketika di Jawa. Alhamdulillah juga hari ini diamanahi salah satu aktivis dan sosial mungkin ya. Kurang lebih segitu. Oke. Di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ya. Boleh Ustadz? Boleh. Pertanyaan yang pertama. Apakah bahasa Arab itu penting untuk berdakwah, Ustadz? Secara singkat kalau jawabannya tentu sangat penting, karena Islam sendiri memang dalam berbahasa Arab saat kita menyampaikan Islam artinya kan kita menjadi penyambung lidah ya untuk menyampaikan agama Islam, maka sebagai bahasa dasar bahasa Arab tentu sangat penting. Begitulah kurang lebih. Penting ternyata ya Ustadz ya. Terus apakah Karena bahasa Al-Quran. ya. Terus pertanyaan kedua, apakah seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab? Terus kalau misalnya harus, kenapa gitu harus bisa menguasai bahasa Arab? Ya, karena seorang Muslim itu sejatinya dia baru bisa memahami Islam secara komprehensif ketika dia tahu bahasa Arab. Yang dimaksud di dalam bahasa Arab itu nanti banyak rumput-rumputnya seperti itu, ada yang patapok, ilmu kebahasaan, nasorof. Nah itu adalah yang memang ketika kita baca Al-Quran atau kita baca hadis, kita bisa merenunginya, kita bisa mendalaminya, dan kita bisa memahaminya secara lebih luas lagi dan secara lebih aktif lagi. Itu menjadi hal mengapa para dai penting dan perlu untuk belajar berbahasa Arab. Oh iya. Terima kasih Ustadz. Terus ada pertanyaan ketiga nih. Penggunaan kitab Taurat sebagai referensi. Pernahkah Ustadz menggunakan kitab Taurat sebagai referensi untuk berdakwah? Oh ya, tentu kitab Taurat itu justru menjadi bahan utama lah, primernya lah untuk kemudian digunakan sebagai dakwah, karena berbeda saat kita menggunakan kitab Taurat. Nah, kita dengan buku-buku yang di sana ada hal yang beda, terlebih lagi saat Taurat itu sendiri memang ditulis oleh ulama-ulama yang memang terkemuka. Apa bedanya? Bedanya karena kemudian kita mendalami agama, di sana banyak terkandung akses yang memang jadi data primer itu kitab Taurat. Oh begitu ya Ustadz ya. Terus ada pertanyaan keempat nih. Terus untuk pertanyaan yang terakhir nih Ustadz, apa ada tips dan saran nih buat orang yang ingin jadi penceramah gitu? Kalau tips dan saran, yang pertama pasti luruskan niat, karena justru orang yang pertama kali masuk neraka sampai pada justru adalah diantaranya orang yang Al-Quran atau orang yang berdakwah hanya berita tapi niat kata itu tetapi. Terus yang kedua, itu harus dia adaptif dan komunikatif pada masyarakat. Jadi minimalnya dia itu sudah bisa berkomunikasi dengan 3 generasi. Pertama generasi anak-anak kecil yang dia, yang kedua generasi setara dengan dia, dan yang ketiga berkomunikasi dengan generasi yang lebih daripada dia kan. Nah, 3 generasi ini minimal seorang tua bisa generasi ini sudah tahu problematika itu seperti apa. Nah terus yang ketiga, orang tua itu paham kondisi zaman sekarang, sehingga apa yang disampaikan adalah memang sesuatu yang penting gitu, dan
memang urgent yang memang dibutuhkan untuk umat pada hari ini, karena banyak sekali kan dalam kitab Islam. Nah, tapi ilmu apa sih yang paling urgent, kebutuhan apa sih yang paling urgent dalam ini, sehingga itu yang menjadi perlu diketahui oleh para pendapat agar apa yang dilakukan menjadi hal yang sangat berharga, sangat memang memberikan perubahan bagi umat manusia sedangnya. Para kita sedikitnya diganti ya. Begitu. Oh, begitu ya Ustadz ya. Oke, Masya Allah Ustadz, terima kasih untuk pencerahannya. Terima kasih juga udah memulangkan waktu untuk tips dan saran-sarannya nih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Semoga yang tadi Ustadz sampaikan bisa jadi pencerahan untuk orang-orang yang ingin menjadi pendakwah. Yaudah begitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya seputar pengalaman Ustadz mengenai dakwah. Sebelumnya Ustadz boleh memperkenalkan diri, terus Ustadz pernah punya pengalaman tentang dakwah itu di mana aja gitu, kayak contohnya pernah pesantren di mana gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya berdomisili di Kabupaten Bandung yang tinggal di daerah Cicalengka. Pengalaman saya sedikit mungkin ya, tapi berpengalaman mah tidak gitu kan. Seorang pendai mah sebetulnya tidak, cuman mengalami gitu kan, mengalami. Pernah pesantren ya diantaranya di Tasikmalaya, sesuai dengan di tanah kelahiran lahir saya gitu kan, di Tasikmalaya. Pernah pesantren di beberapa pesantren, cuman tidak terlalu fokus sampai ke hasil akhir lah, masih gitulah kita kan, tidak fokus maksimal gitu kan, cuman mengalami lah gitu kan. Dari ada yang 1 tahun 2 tahun gitu kan, lebih fokus sih kalau saya di hobi pesantren, di pesantren Quran. Kalau masalah di pesantren dakwah sih nggak terlalu, cuman sedikitnya adalah gitu ya, mengenal gitu. Tidak, kalau ahli sih enggak sih, kalau jadi seorang ustadz ya enggak gitu, cuman minimal ada pembekalan ilmu buat pribadi lah gitu, untuk masa depan juga, untuk nanti berkeluarga secara pribadi, begitu kira-kira. Oh, berarti cukup lama juga ya berpengalaman sebagai santri di kota santri, betul kan ya? Kota Tasik itu terkenal dengan kota santri kan ya Ustaz? Ya betul, seperti apa, sudah familiar mungkin dijuluki dengan kota santri, kota resik juga Tasikmalaya. Di antaranya masih mayoritas apa, gudangnya ilmu santri itu di Tasikmalaya di antaranya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di wilayah lain, di daerah lain juga masih banyak gitu kan. Cuman di Jawa Barat ini cuman di antaranya di Tasikmalaya. Ada beberapa daerah juga yang masih banyak lah gitu yang gudangnya ilmu pondok pesantren masih banyak. Oke Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama, penting gak sih bahasa Arab itu untuk berdakwah? Terus apa seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab itu? Terus alasannya itu kenapa gitu? Ya sangat penting sekali ya untuk persyaratan dari seorang pendakwah itu sangat penting gitu. Tidak cuma untuk pendakwah aja, bahasa Arab itu sangat dibutuhkan gitu kan. Kita kan beragama harus memahami kandungan isi dari Al-Quran, hadis Rasul gitu. Al-Quran itu kan jadi pedoman kita, kehidupan kita. Otomatis kita berislam itu kan harus menggali ilmunya gitu, diantaranya memahami bahasa Arab gitu kan. Menurut saya itu sangat penting sekali gitu. Seperti itu. Oke, berarti penting ya Ustadz ya? Penting sekali, tidak cuma untuk pendakwah. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, tentang penggunaan kitab Turat atau kitab kuning nih. Apakah seorang pendakwa itu pernah menggunakan kitab Turat sebagai referensi Ustaz? Mayoritas yang saya pahami, yang saya ketahui, hampir semuanya memahami atau mempelajari kitab kuning. Di antaranya mempelajari kitab kuning itu ada di pondok pesantren. Yang saya alami seperti itu gitu kan.
Dari kitab kuning itu kan tafsiran-tafsiran dari Al-Quran dan Al-Hadis gitu kan, dari mendasar gitu kan ada itu di kitab kuning. Seperti ilmu bahasa Arab itu diantaranya kalau mendasar itu ada di Nahwu Sorof gitu kan. Kalau untuk pemula diantaranya harus memahami dulu Nahwu Sorof. Kalau misalkan langsung ke pokok nanti sulit gitu kan, menyambungkan dari seperti memahami Al-Quran itu dari makna harokat juga. Kalau beda pembacaannya udah pengertiannya juga salah jauh sekali gitu kan, seperti itu. Makanya sangat penting sekali memahami kitab kuning untuk syarat dari menjadi seorang pendakwah. Itu sangat penting, itu sangat harus punya bekal gitu, pengalaman pernah mengkaji kitab kuning itu. Begitu ya Ustadz, berarti selain bukan hanya untuk referensi, justru itu penting banget buat berdakwah ya Ustadz ya. Penting. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir Ustadz, ada gak tips dan saran buat teman-teman di sini yang mau jadi pendakwah atau seorang dai ini dari Ustadz? Ada saran-saran atau tips gitu sesuai yang saya alami gitu lah di masa-masa yang masih belajar dulu, pernah mondok gitu kan, sekarang juga masih belajar gitu kan, meskipun nggak lagi mondok gitu kan. Tipsnya ya pertama sering tampil di forum-forum gitu untuk membiasakan diri penyampaian, diantaranya mental juga gitu kan, nggak demam panggung juga, supaya pembahasan yang mau disampaikan itu nggak hilang begitu saja, diantaranya ya mental gitu kan, mental. Terus diantaranya ya tips-tipsnya harus mengkaji ya ilmu agama sedalam-dalam mungkin gitu. Diantaranya yang utama itu diantaranya harus pernah mondok di pesantren, karena semua bekal-bekal untuk pendakwah itu ada di pondok pesantren. Kalau di pesantren itu kan sering ada pelatihan belajar dakwah. Kalau di pesantren Matarbiatul Mubalik itu sering saya alami gitu. Kenapa diadakan seperti itu? Karena selama kita mengaji terus ada ditampilkan gitu, uji nyali lah kepalanya. Selama kita belajar apa yang kita dapatkan, coba ditampilkan di depan forum itu. Jamaahnya ya santri-santri juga gitu semuanya, yaitu belajarlah dari tahap mendasar seperti itu. Kalau di pondok pesantren seperti itu ya, tips-tipsnya ya seperti itu, keberanian gitu kan, dengan keilmuan, pernah mondok, insya Allah ada pembekalan untuk masa depan menjadi seorang dai atau pendakwah seperti itu. Nah teman-teman, itu tuh tips dan saran dari Ustadz kalau kalian mau jadi seorang pendakwah. Mudah-mudahan dengan tips itu kalian bisa menjadi apa yang kalian inginkan, yaitu seorang pendakwah. Ini semoga bermanfaat. Kan tadi ngasih tips dan tips gitu kan. Terus Ustadz, untuk jadi seorang pendakwah itu harus pintar ngaji gak sih Ustadz? Ya harus, karena kan diantaranya Al-Quran itu kan harus disampaikan dengan secara indah gitu. Jangan cuma sebatas dibaca aja gitu kan, harus dengan irama gitu kan. Kalau istilahnya kan sabda Rasul itu seperti ini, Iqra'ul Quran bilhunil Arab gitu. Bacalah Al-Quran itu dengan irama Arab, irama padang pasir, lahnun Arabiyun gitu kan. Setidaknya kalau penyampaian itu dengan irama yang betul gitu kan, yang indah, lebih terasa, lebih penyampaiannya itu lebih bisa diterima gitu kan dengan jamaah itu sendiri. Itu sebagai pelengkap dari pembekalan dakwah seperti itu kan gitu. Karena namanya baca Al-Quran itu jangan disamakan dengan irama-irama lagam tradisi, adat kebudayaan, tidak bisa. Murni kalau misalkan baca Al-Quran itu murni harus irama Arab, irama padang pasir gitu kan. Seperti itu kira-kira. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk pemaparan-pemaparan yang tadi sudah disampaikan. Semoga nih teman-teman di rumah yang punya cita-cita atau berkeinginan jadi dai atau pendakwah bisa tercapai nih cita-citanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustadz, mungkin cukup segitu aja pertanyaan dari saya. Semuanya udah terjawab Ustadz, terima kasih ya Allah. Ada penyampaian sedikit Oh ya boleh. Ya mudah-mudahan gitu, diantaranya dari penyampaian saya pribadi. Hasanan yang asdiko lidolik al-hatimah alugot alirobiat muhimmat jidan lil waiz lidolik yajib ala al-waiz iyatiqon alugot alirobiat li anah li fam irsahadat al-hayat al-bashariat wahi al-Quran wal hadith
fa'ina yastardim al-lughat al-rabi'at aidan wa yumkin al-ta'akud min ana jami al-du'iyat takriban yadrisun al-kutab al-asfar walil asdiqa aladin yargabun fi an yusbihu waizan min bainihim nasayyih aulan kum bitaswib nawaya thumma aijalaha idatan lil zuhur fi al-muntadayat li tadrib iqlin wa baiduhum yajib an yazala fi al-madaris al-diyahiliyat li anna hunak al-khatir min al-ahkam lius bihu duyatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.